banyak yang sekali yang bertanya ya, baik melalui Japri ke WA saya, ke WA Pak Sekjen GTK, maupun di link yang kami kirimkan. Itu pertanyaannya yang sekarang yang masuk itu terkait dengan tunjangan gitu ya. Belakangan ini pertanyaan yang masuk antara lain seperti kenapa tunjangan PW3 saya belum cair, kenapa yang diterima kurang dari seharusnya, kok potongannya besar sekali. Ada juga yang masuk ke WA saya, misalnya kenapa PW4 saya belum juga masuk, kemudian ada yang kurang bayar, bahkan ada yang lebih bayar, dan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi semua pertanyaan yang masuk ke WA saya mungkin tidak sempat saya balas karena terlalu banyak, dan juga ditanyakan DM di Instagram saya atau menulis di chat ya, di kolom komentar. Saya baca semua, dan pada kesempatan pertama kali ngopi di edisi 2026 saya ingin menyapa Bapak Ibu guru dengan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Jadi saya juga mengerti apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu semua, dan tunjangan bagi kami memang bukan hanya sekedar angka rupiah yang diterima oleh Bapak Ibu semua, tapi ini menyangkut kepastian hak, perencanaan kebutuhan keluarga, dan rasa keadilan bagi guru yang sudah menjalankan tugas dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, secara garis besar dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa penyaluran berbagai aneka tunjangan di tahun 2025 melibatkan peran atau kewenangan berbagai lintas kementerian dan lembaga. Nah, di sini masing-masing punya peran yang saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bukan Kemendikbudristek satu-satunya yang bertanggung jawab jika ada kelambatan, atau bukan Kemenkyu saja yang menjadi penyalur ya, karena ini sekarang kan salur langsung. Nah, sekarang apa kewenangan Kemendikbudristek ya Bapak Ibu? Ya, Kemendikbudristek di sini berperan memverifikasi dan validasi data guru yang menjadi dasar penyaluran tunjangan, yang mana data itu yang harus benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian aneka tunjangan guru ASN daerah. Nah, pemerintah daerah sangat berperan penting ya dalam hal ini. Kalau tadi kita memverifikasi data, maka Pemda itu berperan mengusulkan setelah memastikan data guru calon penerima tunjangan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi yang mengusulkan itu Pemda. BPJS nih, Bapak Ibu kan sebagai ASN itu berkaitan dengan BPJS ya. Nah, BPJS Kesehatan berperan memastikan pemotongan tidak lebih besar dari 1% dari seluruh besaran penghasilan yang diterima. Karena kan Bapak Ibu juga punya kewajiban BPJS ya. Dan itu kalau dulu pada saat masih belum salur langsung kan yang motong Pemda ya. Nah, sekarang kan tahun pertama itu kan masih disalur langsung tanpa dipotong. Nah, sekarang ada pemotongan, dan itulah yang menyebabkan besar kecilnya potongan di Bapak Ibu semua. Dalam hal ini kami melibatkan peran banyak pihak dan tahapan. Kami juga menyadari bahwa dalam prakteknya masih muncul tantangan Bapak Ibu, dan kami tahu bahwa belum semuanya sempurna. Tahun ini 2025 itu kan pertama kali salur langsung. Bahkan pada salur langsung triwulan pertama itu masih triwulan pertama itu masih disalurkan semua, karena itulah maka kemudian di berikutnya kayak BPJS itu kemudian melakukan pemotongan. Ingat ya bahwa pembayaran TPG mengacu pada data yang kami dapatkan dari Dapodi. Maka penting kami sarankan untuk Bapak Ibu guru juga mengingatkan untuk mengupdate pengisian data di Dapodi secara benar dan mutakhir. Ya, yang mana validasi data ini sangat amat menentukan kelancaran tunjangan, dan dapat dilihat juga di info GTK. Sebagai tunjangan mengacu pada data yang ada di Dapodi. Nah, supaya penjelasan lebih utuh terkait dengan penyaluran tunjangan ini dan Bapak Ibu nanti tahun 2026 tidak mendapatkan, suaranya hilang lagi katanya Bapak Ibu. Ya sudah ya. Suaranya tidak terdengar. Nah, sekarang sudah atau belum Bapak Ibu? Tidak ada suaranya Ibu, katanya ini ada Pak Kader, Ibu Kadarwati.
terdengar kembali. Terima kasih ya sudah terdengar kembali. Baik, saya lanjutkan. Jika nanti suaranya tidak terdengar, silakan Bapak Ibu tulis di chat lagi ya di kolom komentar. Nah, kembali saya ulang supaya penjelasan terkait dengan penyaluran tunjangan ini dapat diterima oleh Bapak Ibu guru secara utuh, dan tahun 2026 ini tidak ada kendala dalam penyaluran tunjangan. Hari ini saya akan menghadirkan tamu istimewa yang akan menemani ngopi, teman ngopi saya sore hari ini, yaitu Bapak Ses Ijen JTK, Bapak Temu Ismail. Beliau nanti akan bisa menjawab detail pertanyaan Bapak Ibu, terutama terkait dengan berbagai permasalahan penyaluran tunjangan guru ASN daerah tahun 2025 dan juga informasi rencana penyaluran tunjangan ASN daerah tahun 2026 itu seperti apa sih? Nanti Pak Ses yang akan menjawab. Nah, saya akan undang beliau. Pak Ses, silahkan Pak Ses bergabung. Selamat sore, ya, Pak Ses, apa kabar? Baik. Silahkan duduk. Jadi, apa acara hari ini? Habis ini buktinya rapat dengan teman-teman. Dengan Menpan juga ya, dengan Pak Deputi ya. Betul, iya. Alhamdulillah tadi diskusi kita berjalan lancar ya Pak. Betul, iya. Juga terkait dengan pengawas ya. Tadi kami dan Pak Ses, Pak Deputi diskusi terkait dengan pengawas. Semoga nanti CF pengawas bisa segera eksis dengan baik di tahun 2026. Amin. Setelah kesepakatan tadi. Amin. Pak Ses suka kopi Solo Selatan? Wah, suka sekali. Ya, tadi, yang penting kopinya pahit. Kemarin saya bawa dari Solo Selatan. Baik. Diirimi oleh dan Pak Ujen ya? Ya. Berupa kepala sekolah dari SMA 12 yang membawakan saya kopi Solo Selatan karena tahu saya suka kopi. Pak Ses, hari ini tuh saya tema ngopi kita itu terkait dengan penyaluran tunjangan ASN di daerah ya, ASN daerah. Karena tahun 2025 itu kan banyak sekali pertanyaan dan kendala dalam hal penyaluran ini. Nah, seperti yang sudah kita laporkan ke Pak Menteri ya, tahun 2025 ini kita sudah menyalurkan tunjangan guru yang tunjangan profesi guru sekitar 67,3 triliun, cukup besar pada 1,48 juta guru, dan realisasi penyaluran hingga sampai saat ini 99,97%, jadi masih ada 0,3% ya yang masih bermasalah ya. Dan dinamikanya cukup besar ya Pak ya. Pada saat penyaluran ini kami bekerja sangat keras supaya haknya Bapak Ibu itu bisa sampai ke tangan Bapak Ibu di waktu yang tepat. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan Pak Ses, banyak sekali kendala atau pertanyaan oleh Bapak Ibu guru dan saya belum sempat menjawab. Mungkin di kesempatan ini mari kita diskusikan, kita sampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru supaya tahun 2026 penyaluran tunjangan itu bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ses, misalnya gini, ada berapa guru yang menanyakan mengenai tunjangan yang TW3 dan TW4 belum diterima. Bagaimana sih Pak sebenarnya mekanisme penyaluran sehingga semua guru tidak menerima transferan secara serta? Seperti apa sih mekanisme? Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Sebelumnya untuk Ibu Bapak Guru seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat tahun baru dan semoga di tahun 2026 kita mempunyai semangat yang baru untuk melaksanakan tugas aktivitas kita sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Dijen, kaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa memang mulai tahun 2025 penyaluran tunjangan guru yang semula dilakukan oleh Pemda, yang mana memang alokasi dana itu melalui diakanan fisik di Pemda dan disalurkan ke gurunya dari tahun 2025 itu memang masih menggunakan alokasi diakanan fisik di Pemda, tapi penyalurannya itu oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN. Nah, tapi hal ini tidak serta-merta menghilangkan peran dari Pemda. Dana yang disalurkan bersumber dari dana alokasi khusus diakanan fisik pada masing-masing Pemda, dan mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru bahwa besaran alokasi diakanan fisik di setiap Pemda itu ada yang dimungkinkan belum sesuai dengan jumlah sasaran penerima, sehingga ada yang kurang, ada juga yang berlebih.
Nah, selain itu juga ada berbagai perubahan data Budijen Bapak sekalian terkait mungkin dengan kenaikan golongan ruang pangkat, kenaikan gaji berkala selama 2 tahun periodik, dan juga ada yang mendapatkan penugasan sebagai ASN dari awalnya yang guru non ASN, sehingga hal ini berpengaruh terhadap validitas data yang ada. Nah, pada bulan September tahun 2025 kita Budijen sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk dapat dilakukan realokasi dana yang fisik tadi. Jadi dana yang berlebih di salah satu Pemda itu bisa di-share, bisa dibagikan ke Pemda yang lain yang kekurangan. Tetapi memang walaupun sudah dilakukan realokasi dana, masih ada juga Bapak Ibu guru kita yang walaupun sudah terima SK, tapi dalam hal penyalurannya belum diterima secara utuh sampai triwulan yang keempat. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Penjelasannya cukup jelas ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih Pak, nggak ada di situ, tapi di sini tulis kalau lulus November 2025 itu apakah dapat TPK 2026 Pak? Ini ada yang bertanya tadi siapa ya? Saya baca di sini. Yang lulus PPG-nya dapat ininya 2025 November itu apakah nanti PPG-nya bisa dijalankan di 2026? Oh baik. Saat Bapak Ibu guru lulus PPG di November tahun 2025. 5 itu apakah nanti November di 2026? Nah, nanti di tahun tentunya kan ada ya. Jadi mungkin perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa dalam hal perolehan sertifikat pendidik dengan perolehan tunjangan guru itu 2 hal yang berbeda. Yeah. Nah, saat Bapak Ibu lulus PPG November 2025, tentunya nanti akan diterbitkan energi di tahun 2025 akhir atau di 2026. Nah, setelah mendapatkan energi, tentunya Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan data dalam perolehan tunjangan seperti yang ada di Permen Dikdasmen 4 2025. Berbagai persyaratan yang ada. Setelah itu tentunya akan ada verifikasi di kami, kita sampaikan ke Pemda untuk diusulkan, dan itu baru penelitian SK dan kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk disalurkan nanti tahun 2026. Intinya dapat nanti dimungkinkan ini memenuhi persyaratan perolehan tunjangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang lulus hingga akhir tahun 2025 itu kita usulkan untuk mendapatkan tunjangan di tahun 2026. Hanya memang ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya pemenuhan beban kerja Bapak Ibu, yang mana beban kerja itu sudah direlaksasi banyak sekali. Jadi itu yang menjadi syarat utamanya ya, dan diusulkan oleh Pemda meskipun nanti calon langsung. Yeah. Ini kebetulan ada pertanyaannya live saya baca gitu. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak Ses, berarti para guru tetap akan menerima tunjangan yang belum mereka terima, misalnya yang tadi ya Pak, yang TW34 belum cair, itu apakah mereka akan tetap terima tunjangannya? Yang sekarang ini ada pertanyaan juga di sini, TW34 belum cair, lalu bagaimana? Apakah mereka akan tetap menerima tunjangannya di tahun 2026? Oh iya, betul Bu Dian. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP-nya, baik di TW3 atau TW4 yang mungkin disalurkannya belum utuh atau mungkin belum terima sama sekali karena berbagai hal yang kami sampaikan di awal tadi, nantinya akan mendapatkan penyaluran melalui carryover di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kaitan dengan perolehan hak dari Bapak Ibu terkait dengan tunjangan. Nanti akan kami salurkan di tahun 2026 melalui carryover. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga terus harus melihat info yang ada di GTK dan terus melihat update yang ada di info GTK. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana bagi ini yang terkait tadi kan bagi yang sudah valid di tahun 2024 tapi karena pemerintah daerah kekurangan anggaran ya, maka nanti akan jadi sebabnya yang belum cair itu salah satu sebab utamanya adalah habis ya anggaran di Pemda, nanti akan diusulkan untuk CO atau carryover. Nah bagi yang sudah menerima tunjangan tapi kurang bayar,
di tahun 2025 itu seperti apa Pak solusinya? Nah, ini seperti tadi Ibu Dian, yang beberapa penyebab kenapa kok Bapak Ibu guru menerima tunjangan kurang dari apa yang mungkin menjadi hak Bapak Ibu. Ini beberapa hal, mungkin karena update data yang ada di Dapodik. Bapak Ibu misalnya dalam satu periode tertentu, waktu itu Bapak Ibu dalam golongan tertentu, tapi saat kami tarik datanya ternyata belum terupdate. Mungkin karena kenaikan gaji berkala, golongan ruang pangkat, nah itu tentunya berpengaruh terhadap data yang kami dapatkan. Nah tentunya nanti akan kita berikan juga melalui carryover kekurangan bayar di tahun 2025 akan kita berikan di tahun 2026. Nah sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dijen di pembuka tadi di awal, penting Bapak Ibu sekalian untuk terus memastikan data Dapodik itu termutakhirkan, terupdate dan valid sesuai dengan kondisi real yang ada di Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi kekurangan bayar tunjangan siapkan adanya perubahan data yang belum sinkron, sehingga bisa tunjangan mengikuti data sebelumnya yang kami dapatkan. Contoh seperti halnya saat kami menarik data, Bapak Ibu masih mencantumkan golongan ruang di 3D misalkan. Nah ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan di bulan tersebut kenaikan golongan ruang di 4A. Nah tentunya berbeda gaji pokoknya. Nah itulah yang menjadi perbedaan terkait dengan besaran tunjangan yang diterima. Itu nanti akan kita berikan melalui carryover ulang bayar di tahun 2026. Terima kasih Pak, itu jelas sekali ya penjelasan Pak Ses. Bapak Ibu yang masih penasaran dengan pertanyaan terkait dengan kenapa TW34 belum dibayar, kenapa saya kurang bayar, itu sudah ada penjelasan dari Pak Ses. Nanti kalau terlewat, silakan Bapak Ibu putar.